Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini insya Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa lagi di channel ini dalam rangka mempelajari bersama, khususnya mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan atau materi pokok menentukan nilai salah satu sisi yang belum diketahui pada sebuah bangun ruang limas. Jika pada tayangan yang lalu kita sudah mempelajari bersama tentang menentukan radius pada bangun ruang tabung dan kerucut, maka kali ini kita akan mempelajari bersama salah satu sisi daripada limas, khususnya sisi alasnya yang masih belum kita ketahui. Nah, seperti biasanya, sebelum kegiatan ini, marilah kita tidak boleh jemu atau bosan untuk berdoa kepada Allah agar kita tetap dalam lindungan dan ridhonya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku, harapan Bapak mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk belajar, utamanya membaca. Karena dengan banyak membaca, maka wawasan kita insya Allah akan bertambah luas. Oleh karena itu, sekali lagi, banyaklah membaca tentang apa saja. Yang penting itu akan bermanfaat terhadap kehidupan kita. Nah, anak-anakku, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita belajar bersama dengan saya menentukan nilai salah satu sisi pada limas. Coba kalian perhatikan gambar ini. Limas ini adalah limas segitiga. Tinggi limasnya ada 20 cm. Tinggi alas daripada limas itu juga tertulis 15 cm. A sama dengan titik-titik. Bentuk soalnya seperti ini. Diketahui limas di samping memiliki volume 1,4 liter. Tinggi limas 20 cm dan tinggi alas 15 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang sisi alasnya? Pertanyaan besarnya begini, dari mana kita harus memulainya? Dari mana kita harus masuk? Ibaratkan kita mau masuk rumah. Nah, kita harus memulainya pertama kali mengubah satuan liter menjadi satuan kubik. Jadi 1,4 liter jika kita ubah ke satuan kubik harus kita kalikan 1000. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik.
desimeter kubik turun 1 ke sentimeter kubik. Oleh karena itu kita harus mengalihkannya dengan 1000. Sehingga nampak seperti ini, 1,4 L liter kali 1000 sama dengan 1400 cm kubik. Hal ini tidak akan saya jelaskan kembali perkalian desimal ini. Karena di sini per 10 kali 1000 sama saja dengan 14 kali 100. Kemudian kita harus menuliskan kembali rumus volume 5 secara umum. Rumus volume 5 secara umum, V sama dengan 1/3 kali LA kali T. Tentunya dalam penerapannya akan berbeda karena alasnya berbentuk segitiga. LA ini kan luas alas. Oleh karena itu kita harus mampu mengingat kembali, menghitung luas segitiga. Sehingga volume 5 dalam penerapannya volume 5 segitiga sama dengan 1/3 kali A kali T per 2 kali T. Rumus segitiga ada 2. Tentunya sejak kelas 3 kalian sudah belajar. Kemudian langkah selanjutnya, V-nya ganti dengan volume yang sudah berbentuk bilangan. Bilangan berapa? Yaitu 1400 cm kubik. Karena ini sudah berubah dari liter menjadi kubik. Sehingga 1400 cm kubik sama dengan 1/3 kali A kali 15 cm per 2 kali 20. 15 adalah tinggi alas, 20 adalah tinggi limas. Kemudian 1400 cm kubik sama dengan A, hanya keluar dari kurung, dari dalam kurung, kali 5 kali 10. Muncul misalkan pertanyaan, dari mana angka 5 atau bilangan 5? Bilangan 5 dihasilkan dari 15 dibagi 3, hasilnya 5. Bilangan 10 dihasilkan dari 20 bagi 2, hasilnya 10. Selanjutnya adalah 1400 cm kubik sama dengan 50 A cm persegi. Pengertiannya 5 kali 10 50, berarti 50 A kan. 50 A ini sama dengan 1400. Yang ditanyakan hanya A, artinya 1A. Berapa 1A? Itu jelasnya seperti itu. 1A itu sama dengan 1400 cm kubik per 50 cm persegi. Artinya 1400 bagi 50. Atau 140 bagi 5, dicoret 0, dicoret 0, biar tidak terlalu besar angkanya. Menghasilkan angka berapa? 1400 dibagi 50 menghasilkan bilangan 28. Jadi A-nya adalah 28 cm. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang bertanya lagi. Angka 5 kita cermati dari mana, bilangan 10 dari mana. Mengapa 50A? Karena ini 5 kali 10. Jadi A-nya, artinya A kali 50 sama dengan 50A. Insya Allah ini sudah dipahami, saya yakin sekali.
karena kalian sudah mempelajari tentang volume limas, mencari volumenya, alasnya tertera atau dinyatakan berapa, tinggi alasnya dinyatakan berapa senti, tinggi limasnya dinyatakan berapa senti, volumenya ditanyakan. Oleh karena itu saya yakin sekali ini sudah bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana kalau T-nya tidak diketahui, T alasnya maksudnya. Tinggi limasnya kita ketahui 35. Alas daripada limas ini panjang sisinya adalah 32 cm. Tingginya berapa? Jika volumenya diketahui 3920 cm3. Misalkan kita sudah mengetahuinya tinggi limas 35 cm, alas 32 cm. Tinggi dipertanyakan. Dan volumenya sudah kita ketahui atau dinyatakan 3920 cm3. Panjang sisi alas 32 dan tinggi limas 35 cm. Berapa cm tinggi alas dari limas tersebut? Penyelesaiannya sama saja, sama dengan yang tadi, sama, tidak ada bedanya, sama. Pertama kita harus menuliskan kembali rumus volume secara umum limas yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kemudian dalam penerapannya muncul A kali T/2 karena berbentuk segitiga, sehingga V sama dengan 1/3 kali A kali T/2 kali T. Kemudian huruf V kita ganti dengan volume secara bilangan atau secara angka. Volume secara bilangannya adalah 3920 cm3, sama dengan 1/3 kali 32 cm karena alasnya, panjang sisi alasnya adalah 32 cm, kali T bagi 2 kali 35 cm sebagai tinggi limas. Kemudian turunkan lagi 3920 cm3 sama dengan 1/3 kali 16 kali T kali 35. Bilangan 16 cm ini didapat dari 32 bagi 2. Saya ulang, bilangan 16 diperoleh dari 32 bagi 2, hasilnya adalah 16. Sudah kita pahami atau kalian pahami? Saya ulang, 3920 cm3 sama dengan 1/3 kali 16 kali T kali 35 cm. Kita turunkan bilangan 3920 cm3 sama dengan 1/3 kali 560 T cm persegi. 560 ini dihasilkan dari 16 kali 35. Hasilnya adalah 560 kali T, berarti 560 T. Pengertiannya bahwa 3920 cm3 ini sama atau hasil dari 1/3 kali 560 T cm persegi, sama dengan 1/3 kali 560 T cm persegi.
Nah, ini 560 T. Kalau T yang ditanyakan, T-nya pindah ruas. Karena pindah ruas di sini perkalian menjadi pembagian bagi 1/3. T sama dengan 3920 cm3 per 560 cm persegi bagi 1/3. Ini ada perpindahan ruas, nanti pelajaran aljabar di tingkat SMP kalian akan mengenalnya perpindahan ruas ini. Ini dah awalnya ada perpindahan ruas di sini, sehingga yang semula perkalian akan menjadi pembagian. Tetapi ini nanti akan berubah lagi perkalian. Itu prinsip operasi hitung pecahan. Sehingga T sama dengan 7 cm kali 3. Dari mana bilangan 7 didapatkan? Didapat dari 3920 bagi 560 atau 392 bagi 56. Karena tercoret 0 biar tidak besar, hasilnya 7 kali 3. Aslinya ini kali 1/3 karena pembagian di sini kan. Tapi untuk apa masih ditulis bilangan 1? Hasil akhir adalah T sama dengan 21 cm. Mudah-mudahan ini sudah dipahami, dan harapan Bapak perbanyaklah membaca mata pelajaran apapun, karena dengan membaca wawasan kita akan bertambah luas. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.